Halo teman-teman, selamat pagi ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membuat video ya tentang tutorial atau tips yang memilih relking ya. Jadi di sini ada beberapa tipe relking ya. Mungkin spesifiknya antara membeli paket dengan membeli terpisah, lebih baik yang mana. Jadi di sini ini beberapa kereta milik teman saya yang dibeli terpisah, itu ialah trek lurus ya, yang di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini trek lurus, ini teman saya membeli terpisah ya. Dan lokomotif ya. Ini dibeli terpisah, lalu gerbong ya. Ini dia gerbong, lihat. Nah, ini gerbong penumpang teman-teman. Nah, ini juga dibeli terpisah ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Kalau yang lengkung ini, nah ini pembelian paket ya, kebetulan saya membeli paket isi 13 ya. Nah, ini dia dusnya ya. Nah, ini dusnya. Nah, ini isinya relnya seperti ini semua ya. Total ada 10 trek ya. Gitu. Oke, jadi yang pertama mungkin saya akan membahas dari yang terpisah dulu ya. Untuk relking yang terpisah itu saya akan membahas tentang gerbong ya teman-teman. Ini gerbong yang dibeli oleh rekan saya ya. Nah, ini gerbongnya. Gerbongnya sangat bagus ya teman-teman. Ya. Sangat bagus. Ini rodanya bisa berputar ya. Buginya bisa berputar, bagus. Kalau yang paket yang 13 ya punya saya, itu buginya tunggal ya, satu, rodanya hanya satu. Sedangkan ini dia bugi yang double gini ya, bagus sekali ya teman-teman. Selanjutnya ini yang terpisah, ukurannya lebih besar ya dari yang paket 13. Saya beli ya, mungkin yang paket 19 ukurannya besar ya, mungkin seperti ini ya, saya kurang tahu. Tapi yang 13 ini kecil ya, kecil banget ya gerbong. Nah, dari segi kualitas bahan memang sama ya plastiknya. Saya menilai ini sama, tidak ada yang lebih baik ya, semuanya baik, bagus. Nah, jadi ini yang terpisah ini punya kelebihan, dia lebih besar. Selanjutnya kelebihannya juga dia ini lebih beragam ya. Jadi di marketplace itu banyak sekali disediakan pilihan-pilihan ya. Ada yang penumpang, ada yang pengangkut dan lain sebagainya. Sedangkan yang paket itu sudah ditentukan ya. Seperti ini ya, yang saya beli itu isinya ekspres 1 ya, dan gerbong 1. Nah, ini gerbongnya 2 karena saya pakai ya satunya ya di sini, kita gabung gitu. Jadi kalau yang paket 13 punya saya itu isinya 10 trek, ini ekspresnya 1, gerbong penumpang itu 1 ya, dan lokonya 1. Jadi pas 13 ya. Dan itu tidak bisa milih ya. Sedangkan kelebihan yang terpisah itu bisa milih, terserah kita mau beli yang seperti apa. Itu kelebihan yang terpisah. Selanjutnya juga kelebihan apa dari yang terpisah ini ya. Yang terpisah ini kita bisa memesan trek ya. Trek ini kita bisa tentukan ingin seperti apa. Itu kalau memang yang paket seperti ini itu sudah ditentukan jumlah treknya, ukurannya. Sedangkan kalau kita beli terpisah
itu kita bisa sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Misalkan kita ingin banyak trek lurusnya, ya tinggal kita beli trek lurusnya yang lebih banyak, ya seperti itu. Nah, selanjutnya dari yang paket ya, kelebihan yang paket itu yang pertama, saya tidak tahu ya untuk paket 19 itu seperti apa, tapi untuk paket 13 ini ada kelebihan ya teman-teman. Jadi di sini, nah ini rodanya ada giginya ya teman-teman. Nah ini punya saya ya, ini paket 13 ada giginya tuh di bugi depannya, persis dengan bugi belakang ya. Ini bugi belakang, ini bugi depan, ada giginya. Sedangkan yang dibeli terpisah ya, itu hanya bugi belakangnya saja ya teman-teman, bagian penggeraknya yang ada geriginya. Bentar, nah ini dia. Sedangkan di bagian depan itu polos, tidak ada ya, tidak ada gerigi sama sekali. Nah ini mengakibatkan dia ini kurang mencengkram ya. Jadi ketika dia menarik gerbong seperti ini dengan jumlah 6 gerbong itu kurang kuat ya. Saya sudah coba tadi ya, gerbong 6 yang dibeli teman saya terpisah itu hanya bisa ditarik oleh lokomotif dari paket yang seperti ini, tidak bisa dari lokomotif yang terpisah. Saya nggak tahu ya kenapa. Selanjutnya juga saya akan membahas tentang perbedaan ini ya. Nah ini paket teman saya yang terpisah itu dikirim menggunakan dus ini ya. Nah dus ini ya, ini di sini ada bacaannya ya. Nah di sini ada bacaan ini ya, yang terpisah. Saya nggak tahu apakah sellernya itu membeli paket seperti ini lalu dia ecer, ataukah memang seperti apa, saya nggak tahu. Tapi di sini ada tulisan Premium Toys, sedangkan di paket yang saya beli itu tidak ada ya, tapi ada bacaan Tanli ya gitu, untuk merek sama rating ya. Saya kurang paham ini maksudnya seperti apa. Itu perbedaan yang pertama ya. Mungkin sampai saat ini saya mungkin bisa menyimpulkan kalau yang Tanli ini roda belakangnya ada gerigi, kalau yang Premium Toys ini tidak ada. Mungkin sampai saat ini saya hanya bisa menyimpulkan seperti itu. Selanjutnya juga ada perbedaan dari importirnya ya teman-teman ya. Kalau made in-nya Cina ya. Nah tadi saya membaca importirnya di sini ya, kita lihat. Nah punya saya ini importirnya dari PT Kota Baru Toys ya, Kota Baru Toys. Sedangkan yang ini yang 19, mana tadi ada importirnya juga, saya lupa ya di mana importirnya. Yang pasti beda ya teman-teman. Nah ini Premium Toys, bentar, ini PT Gunung Mas Agung ya. Jadi yang terpisah ini yang menggunakan dus ini Gunung Mas Agung ya, Gunung Mas Agung. Dan mana tadi, ini dari Kota Baru Toys ya. Saya kurang paham ya, apakah mungkin yang Kota Baru itu ada geriginya, ataukah memang yang dijual terpisah ini hanya menggunakan dus ini tapi dia bukan dari produk ini. Saya kurang paham ya. Mungkin kalau ada seller yang nonton video saya boleh komentar ya gitu. Jadi menurut saya sih ya, antara membeli terpisah sama membeli paket seperti ini itu ada kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Kalau yang paket seperti ini itu kelebihan di lokomotif, yaitu
roda depan dan roda belakang ya ada geriginya ya, sehingga dia lebih maksimal mencengkram rel ya. Itu kelebihan dari yang paket ya, kelebihannya di lokomotif. Sedangkan yang terpisah ya, itu kelebihannya itu di gerbong ya, yaitu kita bisa dengan sesuka hati kita memilih jenis gerbong apa saja yang akan kita beli ya. Dan trek juga ya, kita bisa menyesuaikan panjang trek, jenis trek dan lain sebagainya. Itu tidak terbatas ya. Kalaupun memang yang kita beli paket yang 19, itu treknya pun sudah ditentukan ya, tikungannya ada berapa, lurusnya ada berapa gitu. Nah, rekomendasi saya sih sebenarnya untuk lokomotif kita kan hanya mencari lokomotif satu gitu ya. Itu mungkin kita beli dulu yang ini ya, yang paket lah ya, mau yang 19 mau yang 13 ya sama saja. Kita beli yang paket dulu satu, lalu sisanya kita beli gerbong ya, kita beli gerbong. Nah, rekomendasinya seperti itu. Jadi terpisah ya, karena memang yang paket ini punya kelebihan di gerbong, punya kelebihan di lokomotif ya, yang paket seperti ini. Jadi kita ambil gerbongnya gitu. Kita ambil gerbongnya dari yang paket karena memang cukup recommended. Mohon maaf, kita ambil lokomotifnya ya dari paket, maksud saya. Lokomotifnya kita ambil dari paket karena lokomotifnya ini lebih recommended, sedangkan gerbongnya kita membeli dari yang terpisah. Kenapa gerbongnya membeli dari yang terpisah? Karena kita bisa memilih sesuai dengan keinginan dan hati kita. Itu. Mungkin itu saja ya video hari ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.